Bab 821 Setengah Mati. Tuan He, jika Anda ingin saya memberitahu Anda harus menyetujui permintaan saya terlebih dahulu. Derek di ujung telepon berkata dengan agak bangga, jangan khawatir, saya tidak akan pernah berbohong kepada Anda. Ini benar-benar menyangkut hidup Anda. Saya tidak percaya kepada Anda. Jika Anda tidak memberitahu saya akan menutup telepon. Lin Yu berkata dengan ringan, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Tunggu, Tuan He. Derek buru-buru menghentikan Lin Yu dan berkompromi, baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu sesuatu terlebih dahulu. Menurut apa yang kami di Departemen Intelijen Khusus AS ketahui, hidupmu dalam bahaya. Ada orang yang sangat terkenal dan berkuasa di komunitas internasional yang menginginkan hidupmu. Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika mendengar apa yang dikatakannya, menguap lagi, dan berkata dengan malas, Tuan Derek, Anda tidak tahu, ada begitu banyak orang di komunitas internasional yang menginginkan hidup saya. Belum lagi hal lainnya, hanya organisasi Senmu, Aliansi Grandmaster Kendo, dan pertapaan yang ingin menghancurkannya menjadi abu. Tapi bukankah Lin Yu masih duduk di sini baik-baik saja? Begitu orang-orang ini memasuki ibu kota, saya khawatir dia tidak perlu mengambil tindakan apapun, karena Dewan Agung saja sudah cukup untuk memberi mereka kesulitan. Selain itu, dia sekarang memiliki beberapa guru besar seperti Bu Cheng, Bai Rentu, Chun Seng, dan Qiuman, dan Hu Qingfeng akan segera memasuki Beijing. Lin Yu bahkan berharap orang-orang dari organisasi Senmu dan pertapaan akan datang untuk membuat masalah, sehingga dia dapat menguji kualitas saudara-saudaranya. Saya tahu Tuan He punya banyak musuh di dunia internasional, tetapi orang ini berbeda. Derek berkata dengan sangat serius, jika dia menginginkan hidupmu, kau sudah setengah mati. Lin Yu tidak terburu-buru membantahnya ketika mendengar apa yang dikatakannya. Dia sedikit mengernyit. Mendengar keyakinan dalam kata-kata Derek, sepertinya dia tidak berbohong, tetapi Derek jelas telah melihat keahliannya. Lin Yu Gui adalah roh bayangan Dewan Urusan Militer dan juara pertemuan pertukaran organisasi khusus berbagai negara ini. Siapa yang memiliki kemampuan sekuat itu yang dapat membuat Derek mengucapkan kata-kata seperti itu? Tuan Derek, tidak ada gunanya membuat lelucon seperti itu, kan? Lin Yu tahu bahwa jika dia bertanya langsung kepada Derek, dia pasti tidak akan memberitahunya, jadi dia memprovokasinya dengan cara tidak langsung. Melihat seluruh dunia sekarang, mungkin hanya ada segelintir orang yang dapat mengambil nyawaku dengan pasti. Aku tidak percaya. Petik 2. Tuan He, Anda tidak perlu memprovokasi saya. Jika Anda tidak menyetujui persyaratan saya tidak akan memberitahu Anda. Derek di ujung telepon tidak dapat menahan tawa. Hanya bercanda, sebagai perwira senior dari Badan Intelijen Khusus AS, bagaimana mungkin dia tidak melihat tipuan kecil Lin Yu? Lalu syarat apa yang kau ingin aku setujui? Melihat bahwa dia tidak bisa membuat Derek mengatakan apapun, Lin Yu menyerah begitu saja. Sangat mudah. Saya hanya perlu Anda memberi saya semua informasi tentang perwira di atas level komandan skuadron di Departemen Urusan Militer. Derek berkata dengan puas, saya yakin dengan kemampuan Tuan He, ini bukan masalah. Tuan Derek, bagaimanapun juga, Anda masih ingin saya menjadi pengkhianat. Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Lin Yu berkata dengan ringan. Tuan He, Anda akan menyesalinya. Derek hendak mengancam Lin Yu ketika tiba-tiba dia mendapati Lin Yu di ujung telepon telah menutup telepon. Dia sangat marah sehingga dia mengumpat beberapa kata, persetan, dan kemudian mengucapkan dua kata yang baru saja dia pelajari dari Yanxia. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Anda tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Setelah Lin Yu menutup telepon, dia melihat keluar jendela dan memikirkan kata-kata Derek. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Pada akhirnya, dia hampir tertidur saat memikirkannya, jadi dia terlalu malas untuk memikirkannya. Setelah sampai di rumah, salju di luar semakin lebat. Lin Yu membuat semangkuk mie dan sambil makan, dia menelepon ibu, ayah mertua, dan ibu mertuanya, dan bertanya kapan mereka akan datang ke Beijing untuk merayakan tahun baru. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum Anda menyadarinya, 1 tahun lagi telah berlalu.
Setelah makan, Lin Yu menatap salju tebal di luar dan merasa semakin mengantuk. Dia meringkuk di selimut dan tidur siang dengan nyaman. Saat ini, di rumah Chu Xilian sedang berlatih kaligrafi di ruang kerjanya. Di luar gelap dan turun salju lebat. Tok tok tok. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. "Masuklah," kata Chu Xilian dengan suara berat tanpa mengangkat kepalanya. Setelah pintu didorong terbuka, Yin Zhan masuk dari luar dan berkata kepada Chu Xilian dengan wajah cemberut, "Tuan, Zhang Yuan, paman tertua dari keluarga Zhang, ada di sini." "Tidak," Chu Xilian berkata dengan dingin, "katakan saja aku sedang tidur. Kakaknya telah ditangkap, dan dia masih berani datang dan melamarku." Sebelumnya, Chu Xilian telah berjanji kepada saudara Zhang Yuan dan Zhang Yuxi bahwa selama mereka menyingkirkan Lin Yu, dia akan segera mengizinkan Zhang Yiting dan Chu Yunwei untuk menikah. Namun pada akhirnya, Lin Yu tidak disingkirkan, dan Zhang Yuxi sendiri yang dikirim ke ruang interogasi kantor urusan militer. "Tuan, dia bilang dia datang ke sini kali ini untuk memberitahu Anda sesuatu yang penting tentang He Jiarong." Yin Zhan buru-buru berbisik kepada Chu Xilian. Chu Xilian berhenti dengan pena di tangannya, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan ringan, "Tidak. Aku tidak tertarik mendengarkan dia dianiaya oleh seorang anak kecil." Setelah melalui begitu banyak hal, Chu Xilian mengembangkan pemikiran yang tidak berdaya. Dia berpikir bahwa kemungkinan besar keluarga Zhang dianiaya oleh He Jiarong lagi, dan datang kepadanya untuk mengeluh atau meminta bantuan. Sial, keluarga mereka sendiri dianiaya oleh He Jiarong, dan dia tidak punya tempat untuk menangis. Berpikir tentang tripod Raja Ilahi dan kegiatan pengumpulan dana para martir serta berbagai peristiwa lainnya, dia merasakan sesak di dada dan napas pendek, dan darah hendak muncrat keluar. Paman Zhang secara khusus menekankan bahwa ini adalah kabar baik. Yin Zhan buru-buru menambahkan, seolah-olah dia sudah menduga bahwa Chu Xilian tidak ingin menemuinya, jadi Zhang Yuan secara khusus menyatakan bahwa itu adalah kabar baik. "Kabar baik." Chu Xilian mengangkat kepalanya dan bertanya, "Ini kabar baik tentang bocah He Jiarong ini?" Yin Zhan mengangguk dengan penuh semangat, tampak bersemangat. Ekspresi Chu Xilian tiba-tiba berubah, wajahnya agak terharu, dan dia berkata dengan penuh emosi, "Sungguh tidak mudah untuk menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan He Jiarong sebagai kabar baik." Kabar baik, hanya 3 kata yang pendek, sungguh istilah yang asing baginya. Dia sendiri tidak dapat mengingat berapa kali dia menderita kekalahan selama pertempuran dengan He Jiarong. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia pasti sudah menghajarnya sampai mati daripada membawa Raja Kecil Neraka ini ke Beijing. Baru pada saat itulah dia meletakkan kuasnya, mengenakan mantelnya, dan keluar dari ruang belajar. Zhang Yuan sudah lama menunggu di bawah, mondar-mandir dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak sangat cemas. Ketika dia mendongak dan melihat Chu Xilian, ekspresinya menjadi cerah dan dia berkata dengan cemas, "Kakak Chu." "Kakak Yuan, ada apa?" Chu Xilian berkata dengan wajah cemberut, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia berjalan turun dan langsung duduk di sofa, mulai membuat teh dan menuangkan air untuk Zhang Yuan. "Saudara Chu, tahukah kamu bahwa pertemuan pertukaran hari ini sudah berakhir?" Zhang Yuan berkata dengan tergesa-gesa. "Aku tahu." Chu Xilian dengan tenang mengambil secangkir teh dan meniupnya, lalu berkata, "Kenapa, kantor urusan militer kalah telak?" Dia tahu bahwa Yan Xia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari pertemuan pertukaran ini, jadi dia sama sekali tidak memedulikannya. Dalam benaknya, posisi pertama kantor urusan militer pasti tidak akan dipertahankan kali ini, dan bahkan menjadi pertanyaan apakah bisa masuk 8 besar. Wajah Zhang Yuan berubah saat mendengar itu, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Oh, saudara Chu, ternyata kamu belum tahu. Apa maksudmu dengan kalah telak? Kita menang, kita memenangkan kejuaraan." "Apa?" Wajah Chu Xilian tiba-tiba berubah, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan dia berkata dengan cemas, "Bukankah mereka mengatakan bahwa kantor urusan militer telah kehilangan bakat dan kekuatannya dalam beberapa tahun terakhir? Kok bisa, kok masih populer?" Dia tidak punya niat lain, dia hanya benar-benar terkejut. Sambil berkata demikian, dia meminum teh di tangannya dalam sekali teguk. "He Jiarong,"
Karena bocah bernama He Jiarong itu kembali. Dan dia kembali sebagai roh bayangan dari kantor urusan militer. Zhang Yuan berkata dengan cemas dengan wajah cemberut. Embun. Chu Xilian segera meludahkan teh yang baru saja diminumnya, lalu dia mulai batuk dengan keras, wajahnya memerah. Yin Zhan, yang berdiri di samping, bergegas mendekat dan menepuk punggung Chu Xilian. Chu Xilian menepis tangannya dan menatapnya tajam. Apakah ini yang disebut kabar baik? Itu hebat. Dia hampir mati tersedak. Aku tidak menyangka Hu Haifan akan memberi He Jiarong gelar roh bayangan sebelum dia pensiun. Anak ini benar-benar hebat. Zhang Yuan berkata dengan dingin dengan wajah cemberut, giginya gatal karena kebencian, tetapi kemudian ekspresinya berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Chu Xilian, tapi, saudara Chu, jangan khawatir, He Jiarong ini tidak akan bisa melompat-lompat lama. Seorang pembunuh internasional yang sangat kuat telah mengarahkan pandangannya padanya. He Jiarong sekarang setara dengan setengah orang mati. Bab 822 Istrimu selingkuh. Setengah mati. Chu Xilian tidak senang mendengar ini. Sebaliknya, wajahnya menjadi lebih muram. Dia berkata dengan suara yang sangat dingin, pembunuh lagi. Pembunuh yang kamu sewa untuk membunuh He Jiarong terakhir kali akhirnya berubah menjadi tangan kanannya. Bukankah itu cukup memalukan? Baru beberapa saat, dan kamu ingin mencari pembantu untuk He Jiarong lagi. Apa? Kamu pikir dia tidak cukup kuat? Yin Zhan, yang selalu tanpa ekspresi dan berdiri di belakang Chu Xilian, tidak bisa menahan senyum diam-diam ketika dia mendengar kata-kata Chu Xilian. Dia tahu bahwa pembunuh yang dibicarakan Chu Xilian adalah pembunuh 100 orang, yang menduduki peringkat ketiga dalam peringkat pembunuh dunia. Kedengarannya tidak dapat dipercaya bahwa pembunuh bayaran benar-benar menjadi tangan kanan sang target, dan keluarga Zhang benar-benar telah membuktikan apa artinya kehilangan lebih banyak daripada yang diperoleh. Ekspresi Zhang Yuan sedikit berubah saat mendengar ini, sedikit rasa malu melintas di wajahnya. Dia menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan canggung, ini, terakhir kali adalah kecelakaan, itu benar-benar kecelakaan. Siapa yang mengira bahwa pembunuh yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar pembunuh dunia tidak memiliki kredibilitas? Tidak memiliki etika profesional sama sekali. Zhang Yuan sangat marah saat berbicara, dia merasakan darah mengalir deras di dadanya dan dia terbakar amarah. Pembantaian ratusan orang ini telah mencoreng nama baik profesional. Jadi maksudmu orang-orang yang kita pekerjakan kali ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan memiliki etika profesional. Kata Chu Xilian dengan wajah cemberut. Benar sekali. Zhang Yuan langsung bersemangat, dia duduk di sebelah Chu Xilian dan berkata dengan percaya diri, Saudara Chu, pembunuh yang aku pekerjakan kali ini menduduki peringkat kedua dalam peringkat pembunuh dunia. Dia satu tingkat lebih tinggi dari pembunuh 100 orang sebelumnya. Dan dia tidak memiliki kelemahan seperti pembunuh 100 orang itu. Dia hanya mengenal persahabatan dan uang. Dan kemampuannya jauh lebih tinggi dari pembunuh 100 orang itu. Kali ini pasti akan sangat mudah. Yang kedua, siapa namanya? Chu Xilian menjadi tertarik ketika dia mendengar Zhang Yuan menyebutkan yang kedua. Kau tahu, orang-orang di peringkat organisasi pembunuh dunia ini tidak dapat dipekerjakan hanya karena memiliki uang. Itu membutuhkan koneksi yang hebat. Oleh karena itu, jika pembunuh peringkat kedua di dunia tampil ke depan, tentu masih ada harapan. Bagaimanapun, dia adalah spesialis pembunuhan dan sulit untuk dilawan. Bahkan jika dia sekuat He Jiarong, orang yang akan menderita kerugian pastilah He Jiarong. Lagi pula, bahkan jika aku tidak bisa membunuh He Jiarong, setidaknya aku bisa menakutinya. Lagi pula, anak ini terlalu sombong. Ini, aku benar-benar tidak tahu namanya. Zhang Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati, seorang pembunuh yang terkenal secara internasional, identitasnya sangat misterius, tetapi di luar negeri, dia memiliki nama panggilan, yang disebut, bayangan setan. Bayangan setan. Tanda tanya tanda seru petik 2. Chu Xilian mengerutkan kening, dan mendapati bahwa nama itu sangat familiar. Dia sepertinya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Benar sekali. Di negara kami memanggilnya si tangan 1008 wajah. Zhang Yuan buru-buru menambahkan, itu artinya orang ini tampaknya memiliki tangan 1008 wajah.
Hanya dengan mendengar namanya saja, Anda dapat mengetahui seberapa kuatnya dia. Dia tidak ada bandingannya dengan bocah Bairentu itu. Wajah Cusilian menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, saya harap Anda tidak mengacaukannya kali ini. Jika Anda mengacaukannya lagi, semua orang di peringkat pembunuh dunia akan dipekerjakan. Jangan khawatir, Saudara Chu. Zhang Yuan mengangguk cepat dan berkata dengan wajah serius, sebenarnya, menurut ide Yihong dan yang lainnya, mereka ingin melepaskan identitas Bairentu, dan kemudian membiarkan para pembunuh dari seluruh dunia memanfaatkan pertemuan pertukaran dan pelonggaran kewaspadaan kantor urusan militer terhadap Beijing untuk menyelinap ke Yanxia, sehingga menimbulkan masalah bagi Bairentu dan He Jiarong. Tetapi siapa yang tahu bahwa He Jiarong benar-benar memenangkan kejuaraan di pertemuan pertukaran? Akibatnya, semua orang melarikan diri. Memang, begitu berita tentang kemenangan He Jiarong dan menjadi roh bayangan menyebar, hampir sebagian besar pembunuh atau organisasi tidak mengatakan apa-apa, dan diam-diam kembali ke tempat asal mereka. Jadi, sekarang, kecuali 1000 tangan dan 8 wajah ini, tidak ada yang berani menimbulkan masalah bagi Lin Yu dan Bairentu. Alasan mengapa Qianshu Bamian mengambil perintah ini bukan hanya karena komisi Lin Yu, tetapi juga karena bonus setelah membunuh Bairentu. Dulu, Qianshu Bamian tidak tahu di mana Bairentu berada, jadi dia tidak bisa membunuhnya untuk mendapatkan bonus. Sekarang setelah dia tahu, dia tentu tidak akan melepaskan sepotong daging gemuk seperti itu. Tapi untungnya, kita punya 1000 tangan dan 8 wajah ini untuk maju ke depan. Kita bisa tenang. Dia paling terkenal di dunia karena tidak pernah gagal dalam setiap misi dan sangat berdedikasi. Dikabarkan dia pernah menghabiskan 2 tahun penuh untuk membunuh seorang pria. Jadi benar-benar butuh banyak usaha untuk menemukannya untuk maju ke depan. Zhang Yuan tersenyum dan meminta pujian kepada Cusilian. Kemudian dia tersenyum, membungkukkan tubuhnya, dan berkata dengan nada menyanjung, Saudara Chu, jika 1000 tangan dan 8 wajah ini benar-benar membunuh He Jiarong, maka pernikahan Yun Wei dan Yiting. Kamu masih berani menyebut pernikahan? Cusilian meliriknya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang Zhang Yusi telah ditangkap, jika putriku menikahi putranya, bukankah dia akan dikritik? Wajah Zhang Yuan berubah sulit ketika mendengar itu. Dia juga tahu bahwa Cusilian pasti tidak ingin menikahkan putrinya dengan Zhang Yiting dalam keadaan seperti itu. Dia berkata tanpa daya, lalu, apa pendapatmu tentang Yun Wei yang menikahi Yitang? Zhang Yuan tampak sedikit rendah hati saat ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang memberi tahu mereka bahwa keluarga Zhang sekarang sedang merosot? Adik laki-lakinya ditangkap dan masa depan putra sulungnya hancur. Masa depan keluarga Zhang dapat dikatakan suram dan berantakan. Tentu saja, dia harus berpegang teguh pada pohon besar keluarga Chu. Bagaimanapun, lelaki tua dari keluarga Chu yang sekuat He Qingwu dari keluarga He masih ada di sana. Yitang, anakmu yang tidak berpendidikan. Cusilian berkata dengan ringan dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia tahu betul tentang anak ini, yang setenar He Jinqi dari keluarga He, Wan Xiaofeng dari keluarga Wan, dan Li Qianhao dari keluarga Li, di antara 4 anak hilang di Sanjing. Tidak, Saudara Chu. Zhang Yuan buru-buru membela putranya, Yitang sudah berubah sekarang, dia sudah belajar dari kesalahannya, dan dia sangat termotivasi. Aku berencana untuk membiarkan dia belajar bisnis dengan Yihong dan Yiting. Yunxi juga berbisnis, jadi kita bisa saling membantu. Kita akan berusaha keras untuk mengalahkan keluarga Li, dan kemudian membiarkan kedua keluarga kita menjadi raksasa bisnis di Sanjing. Kalau begitu, mari kita bicarakan. Cusilian berkata dengan acuh tak acuh, tetapi seringai muncul di matanya, dan dia berkata dengan dingin, jika keluarga Zhangmu bahkan tidak bisa menyingkirkan He Jiarong, aku jadi bertanya-tanya, bisakah keluarga Chu kita mempertimbangkan untuk menikahi He Jiarong ini secara langsung? Mungkin masa depannya akan lebih baik. Kebetulan saja putriku tampaknya memiliki perasaan khusus terhadap He Jiarong ini. Saudara Chu, bagaimana ini bisa dilakukan? Sama sekali tidak boleh. Wajah Zhang Yuan berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata dengan cemas, He Jiarong sudah menikah. Kau boleh bercerai setelah menikah.
Chu Xilian berkata dengan enteng, lalu berdiri, tanpa berkata apa-apa lagi kepada Zhang Yuan, dan berkata dengan suara yang dalam, Yin Zhan, antar tamu itu keluar. Baiklah. Yin Zhan setuju dan memberi isyarat kepada Zhang Yuan untuk mengundangnya masuk. Zhang Yuan menatap punggung Chu Xilian dengan linglung, lalu wajahnya menjadi gelap dan dia berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Lin Yu tidak menyadari bahaya yang akan datang, dan pertemuan pertukaran itu diselesaikan dengan sempurna. Meskipun Tan Kai dan Du Seng sama-sama memulihkan diri di rumah sakit, masalah mereka tidak serius dan mereka hanya perlu waktu untuk beristirahat. Kebetulan saat itu sedang turun salju lebat, dan sangat sedikit orang di klinik yang mendapatkan obat, apalagi yang berobat, karena sebagian besar pasien telah dialihkan ke cabang Hui Seng Tang lainnya. Lin Yu juga senang karena bisa merasakan kedamaian dan ketenangan. Dia membuat teko-teh di klinik dan mempelajari tubuh murni Zigang dan teknik Tianzong dengan saksama, berniat untuk terus meningkatkan kemampuannya. Bagaimanapun, pengobatan genetik dari Departemen Intelijen Khusus AS memberinya perasaan yang sangat mengejutkan. Dia harus meningkatkan kemampuannya secepat mungkin untuk menghadapi bahaya di masa depan. Tentu saja, kemampuan Bu Cheng, Bai Rentu dan Hu Qingfeng juga perlu segera ditingkatkan. Sekarang kekurangan obat-obatan dan bahan-bahan menjadi masalah besar, jadi dia dengan cemas menunggu kabar dari pasangan setengah baya itu, menunggu Ling Xiao atau Wan Xiu terpancing. Dia yakin bahwa dengan segenap kekuatan dirinya dan kantor urusan militer, mereka akan dapat menangkap kedua orang ini. Saat itu, dia tidak hanya akan mengkhawatirkannya, tetapi bahkan obat-obatan di ruangan itu akan menjadi miliknya. Sungguh mengasyikkan untuk berpikir tentang memiliki begitu banyak bahan obat Tiongkok yang berharga di saku Anda. Namun, saya tidak menerima kabar apapun dari pasangan paruh baya itu selama beberapa hari terakhir, tetapi saya menerima kabar dari Hao Ningyuan, yang mengatakan bahwa rumah sakit yang dibeli oleh keluarga kerajaan Inggris hampir direnovasi, dan ketika dia punya waktu, biarkan Lin Yu pergi dan melihatnya. Meskipun seluruh institusi medis masih dalam tahap perluasan, kampus utama akan segera digunakan. Berpikir bahwa ia akan segera memiliki sebuah rumah sakit atau bahkan sebuah lembaga medis pengobatan tradisional Tiongkok, Lin Yu merasa sedikit tidak percaya, seolah-olah ia sedang bermimpi. Sore itu, salju tebal yang turun selama beberapa bulan akhirnya berhenti. Lin Yu sedang duduk di kursi dan mempelajari teknik Tianzong dengan saksama. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Lin Yu melirik dan melihat bahwa itu adalah Zhao Zongji, jadi dia mengangkatnya dan berkata sambil tersenyum, Dekan Zhao, sudah lama sekali. Petik 2. Jiarong, ini tidak baik, sesuatu terjadi di rumah sakit. Zhao Zongji berkata dengan cemas. Ada apa? Apa yang terjadi? Apakah ada kecelakaan medis? Lin Yu tertegun dan bertanya dengan tergesa-gesa. Bukan, dia kekasihmu, Direktur Jiang Yan Jiang. Kata Zhao Zongji tergesa-gesa. Jiang Yan. Tubuh Lin Yu bergetar hebat, dia berdiri dan bertanya dengan cemas, apakah dia dalam masalah? Apakah dia dalam bahaya? Wajah Lin Yu pucat dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak mengerti mengapa Jiang Yan akan mendapat masalah ketika dia jelas-jelas telah mengirim Chun Seng dan Kiuman untuk melindungi Jiang Yan. Tidak, Direktur Jiang tidak dalam bahaya. Zhao Zongji buru-buru menjelaskan, ada masalah kecil di departemennya. Mendengar ini, Lin Yu tiba-tiba menghela napas lega, lalu menyadari bahwa suara di ujung telepon itu memang agak berisik, seolah-olah seseorang sedang membuat keributan, dan dia bisa mendengar suara Jiang Yan. Dekan Zhao, apa yang terjadi? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit kebingungan, ekspresinya sedikit tenang. Selama Jiang Yan tidak dalam bahaya, itu tidak akan menjadi masalah besar baginya. Tetapi apa yang tidak pernah diduga Lin Yu adalah bahwa segala sesuatunya tampak lebih besar dari ini. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang tajam dari ujung telepon, apa yang terjadi? Istrimu selingkuh. Bab 823 Jaga kebersihan mulutmu. Apa? Lin Yu membuka mulutnya tak percaya saat mendengar ini, mengira dia salah dengar. Jiang Yan selingkuh dengan seseorang. Ini bahkan lebih tidak masuk akal daripada salju di bulan Juni. Tapi,
jantung Lin Yu berdebar kencang. Dalam keadaan khusus, salju tetap akan turun di bulan Juni. Meskipun Lin Yu tahu itu tidak mungkin, dia tetap merasa bersalah dan jantungnya berdebar kencang. Dia buru-buru berkata, "Baiklah, Dekan Zhao, apa yang terjadi?" Pada saat ini, suara berisik terdengar dari ujung telepon, seolah-olah Zhao Zongji sedang mencoba merebut telepon dari seseorang. Melihat Zhao Zongji tidak menjawabnya, Lin Yu menjadi cemas dan buru-buru berteriak kepada Li Zenseng di ruang dalam, "Saudara Li, ayo, ikut aku ke markas besar Departemen Keamanan." Baiklah, Li Zenseng setuju, bertepuk tangan, berlari keluar rumah dengan cepat, dan mengulurkan tangan untuk mengambil kunci mobil dari lemari. Pada saat ini, suara Zhao Zongji terdengar dari ponsel Lin Yu. "Halo, halo, Jiarong. Dekan Zhao, aku di sini, aku di sini." Lin Yu menjawab dengan cepat, "Apa yang terjadi? Apa yang salah dengan mencuri? Aku kenal Jiang Yan, dan aku juga kenal kamu. Dia tidak mungkin melakukan hal yang picik seperti itu." Lin Yu sengaja berpura-pura percaya diri ketika berbicara, tetapi dia masih merasa sedikit bersalah. Mungkin semakin dia peduli, semakin takut dia kehilangan. "Tentu saja, Jiarong, tidak ada yang namanya curang. Jangan dengarkan omong kosong jalang ini," kata Zhao Zongji dengan marah. "Siapa yang kau panggil jalang? Siapa yang kau marahi?" Zhao Zongji baru saja selesai berbicara ketika suara wanita yang tajam terdengar dari ujung telepon lagi, diikuti oleh suara berisik lainnya di gagang telepon. Petik 2. Lin Yu. Melihat bahwa dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas di telepon, Lin Yu langsung menutup telepon dan terus mendesak Li Zenseng untuk melaju lebih cepat. Li Zenseng hampir menginjak pedal gas hingga ke dasar jalan menuju rumah sakit umum Departemen Keamanan. Ketika tiba di gerbang rumah sakit, Lin Yu tidak sempat menunggu Li Zenseng menghentikan mobilnya. Ia melompat keluar dari mobil dan berlari menuju Departemen Jiang Yan dengan kecepatan tinggi. Ketika tiba di departemen tersebut, ia mengetahui bahwa Jiang Yan dan Zhao Zongji berada di gedung rawat inap. Ia berlari menuju gedung rawat inap lagi dan mencapai lantai tempat Jiang Yan dan yang lainnya berada dengan kecepatan tercepat. Dia tidak punya waktu untuk menunggu lift, jadi dia langsung berlari ke tangga. Begitu dia keluar dari tangga, dia mendengar suara keras dari ujung lantai lainnya. Di ujung koridor, dia melihat sebuah ruangan mewah dengan dokter dan perawat di sekeliling pintunya, serta beberapa anggota keluarga pasien yang sedang menonton kesenangan itu. Lin Yu sedikit mengernyit, dan bergegas berlari menuju bangsal VIP, dan bertanya kepada orang banyak dengan tergesa-gesa, "Ada apa? Apa yang terjadi?" "Dekan He." "Halo, Dekan He." Semua dokter dan perawat tahu bahwa Lin Yu adalah wakil presiden rumah sakit. Mereka bergegas menyambutnya dan kemudian memberi jalan. Mereka juga tahu bahwa Jiang Yan adalah kekasih Lin Yu. Begitu semua orang memberi jalan, Lin Yu melihat bangsal itu berantakan. Selimut, wastafel, kotak makan siang, buah-buahan, dan nampan medis semuanya berserakan di lantai. Pada saat ini, seorang wanita setengah baya dengan pakaian mewah dan bertubuh pendek menunjuk Zhao Zongji dengan ekspresi garang dan mengumpat. Zhao Zongji juga terus memarahinya sebagai wanita jalang. Rambut Zhao Zongji berantakan dan wajahnya dipenuhi beberapa bercak darah. Dia tampak sangat malu. Ada dua orang dokter berdiri di kiri dan kanan Zhao Zongji, dengan tangan terangkat untuk memperingatkan wanita pendek itu agar tidak melakukan apapun. Seorang pria setengah baya kekar mengenakan baju rumah sakit berdiri di samping wanita pendek itu, dan ia pun membujuk wanita pendek itu dengan ekspresi memohon di wajahnya agar melepaskannya. Tidak diragukan lagi bahwa Zhao Zongji dipukuli oleh wanita pendek itu. Jiang Yan berdiri di belakang Zhao Zongji, wajahnya pucat, menatap wanita pendek itu dengan marah. Melihat pakaian Jiang Yan rapi dan wajahnya bersih, Lin Yu tahu bahwa dia tidak terluka. Dia tidak bisa menahan napas lega. Dia bergegas ke sisinya dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan Jiang Yan. Jiang Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan tanpa sadar menarik tangannya. Dia menoleh dan mendapati bahwa itu adalah Lin Yu.
Kemudian dia menghela napas lega dan memegang tangan Lin Yu dengan erat. Ketegangan di matanya langsung menghilang. Dia melirik wanita pendek di sebelahnya dan berkata dengan dingin, "Wanita ini gila." "Siapa yang kamu katakan gila? Siapa yang kamu katakan gila?" Ketika wanita pendek itu mendengar apa yang dikatakan Jiang Yan, dia langsung marah. Dia bergegas menuju Jiang Yan sambil berteriak dan melambaikan cakarnya. Namun, karena Zhao Zongji berdiri di depan Jiang Yan, cakar ini mencengkeram wajah dan kepala Zhao Zongji lagi, dan Zhao Zongji menjerit kesakitan. Untungnya, dua dokter di sebelahnya bergegas maju dan menangkap wanita pendek itu. "Presiden Zhao, apa yang terjadi?" Lin Yu dengan cepat membantu Zhao Zongji yang gemetar karena digelitik. Dasar cerewet, dasar cerewet." Wajah Zhao Zongji memerah, dan dia terengah-engah. Ketika dia berbalik dan melihat Lin Yu, matanya tiba-tiba dipenuhi air mata kesedihan. Dia meraih lengan Lin Yu dan berkata dengan suara gemetar, "Jiarong, aku sudah berusia lebih dari 50 tahun. Aku belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Semua luka di wajahku ditanggung untuk Jiang Yan, kau harus ingat." Zhao Zongji merasa sedih seperti anak kecil. Jika dia tidak berada di depan begitu banyak rekan kerja, dia mungkin akan menangis. Ya, usianya lebih dari 50 tahun. Lin Yu ingin tertawa dalam hatinya, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Wajahnya tegas, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh kepada Zhao Zongji, dan berkata, "Kebaikan hati Presiden Zhao yang luar biasa, saya akan selalu mengingatnya di hati saya." Zhao Zongji kemudian mengangguk dengan penuh semangat dengan air mata di matanya, sedikit kelegaan melintas di matanya. Selama Lin Yu mengingat kebaikannya, semuanya akan sepadan. "Tapi Dekan Zhao, apa yang terjadi?" Lin Yu bertanya lagi dengan bingung, karena situasinya terlalu kacau saat ini dan dia tidak bisa memahami situasinya untuk sementara waktu. "Apa yang terjadi? Kamu suami Jalang ini, kan?" "Jalang ini merayu suamiku." Wanita pendek itu langsung menjulurkan lehernya dan mengumpat Jiang Yan dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia begitu agresif sehingga jika dua dokter di sebelahnya tidak menahannya, dia sepertinya akan datang dan memukul Jiang Yan. Wajah Lin Yu menjadi gelap saat mendengar ini. Dia melirik wanita pendek itu dengan dingin dan berkata dengan wajah cemberut, "Tolong tutup mulutmu." "Apa? Aku salah." "Dia Jalang, Jalang." Wanita pendek itu jelas terbiasa menjadi kuat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yu, dia tidak hanya tidak menahan diri, tetapi berteriak lebih keras lagi, "Aku harus merobek mulut Jalang ini hari ini." "Oh, tolong jangan banyak bicara." Pria parubaya yang kekar dengan baju rumah sakit itu dengan hati-hati menarik wanita pendek itu dan berbisik untuk membujuknya. Jelas, dia seharusnya menjadi suami wanita pendek itu, tetapi dia tidak memiliki status dalam keluarga. "Kau juga bukan orang baik." Wanita pendek itu berbalik dan menendang pria yang mengenakan gaun rumah sakit itu, sambil mengumpat dengan marah, "Jika kau tinggal di sini selama 2 bulan lagi, kau akan mengosongkan seluruh rumah dan memberikannya kepada wanita Jalang kecil ini. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, tapi tolong tutup mulutmu." Mata Lin Yu merah, hatinya terbakar amarah, tinjunya terkepal begitu keras hingga mengeluarkan suara berderak. Jika dia tidak berhenti memukul wanita, wanita pendek itu pasti sudah jatuh ke tanah sejak lama. "Bersihkan mulutmu." Wanita pendek itu mencibir, menatap Lin Yu dan berkata, "Kenapa? Kamu berani melakukannya sendiri tetapi tidak membiarkan orang lain mengatakannya, istrimu seorang pelacur, dan kamu bahkan tidak bisa mengurus seorang pelacur. Pria sepertimu mungkin juga mati. Biarkan dia pergi." Lin Yu mengabaikan wanita pendek itu dan berbisik dingin kepada dua dokter yang menarik wanita pendek itu. Kedua dokter itu sedikit terkejut dan menatap Lin Yu dengan bingung. "Biarkan dia pergi." Lin Yu mengulangi lagi, suaranya sangat dingin. Kedua dokter itu kemudian segera melepaskan wanita pendek itu dan minggir. "Kau tidak berani memberi pelajaran pada wanita Jalang ini. Biarkan aku membantumu." Wanita pendek itu melepaskan diri dari belenggu, segera menyingsingkan lengan bajunya, dan bergegas menuju Jiang Yan dengan kedua tangan terentang. Namun pada saat itu,
dia tiba-tiba merasakan sebuah telapak tangan yang kuat melayang ke arah pipi kirinya disertai suara angin. Bang! Terdengar suara keras dan tajam, seperti suara lampu yang meledak. Wanita pendek itu hanya merasakan suara dengungan di telinganya, matanya menjadi gelap, lalu tubuhnya berputar tak terkendali ke kanan seperti gasing, lalu dia jatuh ke tanah dengan keras. Lalu pipi kirinya membengkak dengan cepat seperti balon, dan dia memuntahkan seteguk darah, dengan 2 gigi putih bercampur dengan darah. Telapak tangan ini untuk kekasihku. Lin Yu menggoyangkan telapak tangannya yang terangkat dan berkata ringan kepada wanita pendek itu. Bab 824 Bagaimana istriku bisa menyukaimu? Ah! Wanita pendek itu melihat gigi-gigi berlumuran darah di tanah dan mengeluarkan suara melengking. Dia bergumam dengan separuh wajahnya bengkak dan terbakar, dasar bajingan kecil, aku akan melawanmu. Sambil berkata demikian, dia bangkit lagi dengan putus asa dan menerkam Lin Yu. Bang! Suara keras yang sama kerasnya terdengar, dan wanita pendek itu merasakan kekuatan besar datang dari sisi kanan wajahnya lagi. Kemudian seluruh tubuhnya berputar tak terkendali ke kiri 2 kali dan dia duduk di tanah lagi. Kemudian bagian kanan wajahnya membengkak lagi, dan dia memuntahkan seteguk darah dan gigi lagi. Wanita pendek itu menyentuh wajahnya yang seperti babi dengan tangan gemetar, dan tiba-tiba tidak dapat menahan tangisnya. Karena wajahnya bengkak, bahkan tangisannya terdengar sedikit tidak jelas. Tamparan ini diberikan atas nama Presiden Zhao Zongji. Lin Yu berkata dengan dingin, dia berusia lebih dari 50 tahun, dan kamu memukulnya dengan sangat kejam. Benar, dia pantas mendapatkannya. Dia pantas mendapatkannya. Zhao Zongji segera menjadi bersemangat ketika mendengar ini, dan menunjuk wanita pendek itu dan berkata dengan marah. Para dokter dan perawat yang menonton di dekatnya diam-diam senang. Mereka juga merasa bahwa wanita pendek ini benar-benar keterlaluan, dan sifatnya yang berisik agak menyebalkan. Ketika lelaki bergaun rumah sakit itu melihat istrinya dipukuli seperti ini, dia menatap Lin Yu dengan wajah pucat, lalu menelan ludahnya, buru-buru membungkuk untuk membantu istrinya, dan berkata berulang kali, "Istri, apakah kamu baik-baik saja, istri?" Setelah dia membantu wanita pendek itu berdiri, dia menunjuk Lin Yu, berpura-pura tegar dan berkata dengan marah, "Kamu, bagaimana kamu bisa memukul seseorang seperti itu? Tidak bisakah kamu berbicara dengan baik?" Dia tidak bisa berbicara dengan baik. Aku akan membantunya meluruskan mulutnya. Lin Yu berkata dengan ringan, dengan sedikit kesan mendominasi di wajahnya. Puci, para perawat muda di belakangnya tidak dapat menahan tawa ketika mereka mendengarnya. Mereka hanya pernah mendengar tentang gigi yang lurus, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang mulut yang lurus. Pria yang mengenakan gaun rumah sakit itu melihat Lin Yu berbicara dengan tegas, menelan ludah, dan sedikit takut serta tidak berani berbicara. Wanita pendek itu sangat marah saat melihat lelaki itu bersikap pengecut hingga dia memukul lengannya beberapa kali. Istrimu memfitnah istriku karena berselingkuh. Apakah kau yang dimaksudnya? Lin Yu berkata dingin dengan wajah cemberut, kenapa kau tidak bercermin? Kau terlihat seperti babi hutan. Bagaimana mungkin istriku bisa begitu buta hingga jatuh cinta padamu? Awalnya dia mengira dia adalah seorang pemuda berbakat, tetapi ternyata dia adalah seorang pecundang setengah baya yang menyebalkan. Ho, begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan tawa di belakangnya. Semua orang jelas terhibur dengan kata-kata Lin Yu. Jangan katakan itu, pria ini memiliki mata kecil, hidung yang menonjol keluar, lubang hidung yang sangat besar, bibir yang sangat tebal, dan perasaan yang sangat berminyak. Dia benar-benar terlihat seperti babi hutan. Ketika pria bergaun rumah sakit itu melihat Lin Yu menghinanya di depan umum, wajahnya berubah. Dia jelas malu. Dia menggertakkan giginya, cahaya dingin melintas di matanya, dan menunjuk ke arah Jiang Yan dan berkata, dia bukan teman baikku, mengapa dia menerima barang-barangku? Ketika dia meminta gelang kepadaku, dia berteriak dengan sangat baik. Dasar kentut. Jiang Yan sangat marah ketika mendengarnya. Dia tahu bahwa pria bergaun rumah sakit itu sengaja mengarang cerita dan mendiskreditkannya. Dia sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah pria bergaun rumah sakit itu dan mengutuknya. Lihat, gelang di tangannya itu aku yang beli.
Pria bergaun rumah sakit itu menunjuk gelang hijau zamrud di pergelangan tangan Jiang Yan dan berkata dengan tergesa-gesa, gelang giok yang dikenakannya itu aku yang beli. Harganya lebih dari 2 juta. Mendengar itu, semua orang melihat ke arah yang ditunjuk pria bergaun rumah sakit itu dan melihat pergelangan tangan Jiang Yan. Mereka melihat bahwa memang ada gelang hijau zamrud di pergelangan tangan Jiang Yan. Akhirnya kau mengakuinya. Wanita bertubuh pendek itu menangis dan menamparkan kepala pria yang mengenakan baju rumah sakit itu beberapa kali, suaranya samar-samar. Sayang, aku salah. Dia merayuku lebih dulu. Pria bergaun rumah sakit itu mengerutkan lehernya dan berkata dengan tergesa-gesa. Wanita jalang. Wanita pendek itu mengumpat Jiang Yan lagi dengan tidak jelas, tetapi setelah mengumpat, tubuhnya langsung menegang dan dia menatap Lin Yu dengan sedikit ketakutan. Omong kosong. Gelang ini milikku, kata Jiang Yan dengan marah. Dia sangat marah. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Lin Yu tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini. Tidak ada hal baik yang dapat dikatakan oleh pria berjas rumah sakit ini, tetapi dia bersikeras memberikan gelang itu kepada Jiang Yan. Keluarga mereka menjalankan perusahaan giok dan perhiasan, dan benda ini adalah yang terpenting. Gelang di tangan Jiang Yan sebenarnya diberikan kepadanya oleh Shen Yuxuan agar dia pakai untuk bersenang-senang. Kamu sendiri, kamu hanya seorang dokter kecil, bagaimana kamu bisa membeli gelang semahal itu? Pria berpakaian rumah sakit itu mendengus dingin, menatap Jiang Yan dengan gigi terkatup dan berkata dengan penuh kebencian, istriku benar, kamu jalang yang memunggungi kamu dan menolak untuk mengakuinya. Ini bukan saatnya kamu merayuku. Aku benar-benar menyesalinya sekarang untuk seorang jalang sepertimu. Maafkan aku, istriku. Tidak diragukan lagi bahwa pria berpakaian rumah sakit itu menjadi sedikit terdistorsi setelah dirangsang tadi. Dia menggigit Jiang Yan tanpa peduli konsekuensinya dan mengatakan di depan semua orang bahwa Jiang Yan merayunya. Dia tidak bisa menahan perasaan senang yang luar biasa di hatinya. Benar sekali, bagaimana mungkin kamu mampu membelinya, dengan begitu banyak kalung dan cincin berlian. Wanita pendek itu melihat bahwa suaminya telah bertobat dan kembali ke jalan yang benar, dan buru-buru membela suaminya. Aku punya faktur di sini, untuk setiap barang. Wanita pendek itu mengambil tas itu dan mengeluarkan beberapa kwitansi dan faktur dari dalamnya, menunjukkannya kepada semua orang, dan berkata dengan samar, lihat. Semua perhiasan ini dibeli oleh istriku untuk wanita jalang ini. Sejak hari pertama dia menjadi dokter putri lamaku, dia mulai merayu suamiku. Semua orang maju dengan rasa ingin tahu dan melihat bahwa itu memang beberapa faktur dan kwitansi perhiasan, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik tentangnya. Mereka tidak tahu bahwa Lin Yu adalah bos Heji, dan mereka semua merasa bahwa dengan uang yang diperoleh Jiang Yan dan Lin Yu sebagai dokter, memang tidak realistis untuk membeli gelang dan perhiasan lainnya senilai lebih dari 2 juta. Jiang Yan sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berkata dengan suara dingin, dia membeli perhiasan ini sendiri dan bersikeras memberikannya kepadaku. Aku tidak menginginkannya. Mengenai kepada siapa dia memberikannya, kau bisa bertanya padanya. Pria sabar ini memang memiliki niat buruk terhadapnya. Sejak hari pertama dia dirawat di rumah sakit, dia akan membeli beberapa kalung mahal dan cincin berlian dari waktu ke waktu dan bersikeras memberikannya kepadanya. Namun, dia selalu menolak dengan jelas dan telah mengganti dokter yang merawatnya dengan pria yang mengenakan baju rumah sakit. Namun, yang tidak diduga Jiang Yan adalah bahwa istri pria yang mengenakan baju rumah sakit itu tiba-tiba datang untuk membuat keributan. Ya, kamu tidak menginginkan perhiasan murah itu, tetapi kamu menginginkan gelang giok ini. Wanita pendek itu berkata dengan marah. Saat dia melihat struk belanja, dia menyadari ada yang salah dengan suaminya, tetapi dia tidak menyangka bahwa suaminya akan bersedia membeli gelang semahal itu untuk Jiang Yan. Ketika semua orang melihat Jiang Yan mengakui bahwa pria berjas rumah sakit itu telah mengiriminya sesuatu, mereka tak dapat menahan diri untuk berbisik lagi. Sebagian percaya bahwa Jiang Yan tidak bersalah, tetapi sebagian lagi skeptis. Lagi pula, ada banyak dokter dan perawat di rumah sakit yang berselingkuh dengan pasien kaya. Sejujurnya,
Kami punya banyak hal semacam ini di rumah. Melihat ini, Lin Yu merasa tidak perlu bersikap rendah hati, dan tidak apa-apa untuk memberitahu rekan-rekannya di rumah sakit tentang identitasnya yang lain. Apakah ada banyak? Semua orang terkejut saat mendengar ini. Mereka tidak tahu apa maksud Lin Yu. Mengapa dia berani berbicara begitu sombong? Dia berani mengatakan bahwa dia punya banyak barang senilai lebih dari 2 juta yuan di rumah. Lin Yu mengabaikan tatapan semua orang dan berkata dengan tenang, gelang di tangan istriku adalah milik Heji Feng Yuanxiang, dan aku adalah pemegang saham utama Heji Feng Yuanxiang. Mendengar kata-kata Lin Yu, semua orang terkejut lagi, dan mereka sedikit tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa wakil presiden He adalah bos Heji Feng Yuanxiang. Bagaimanapun, Heji telah berkembang pesat di Sanjing dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi pemimpin dalam industri perhiasan dan batu giok. Jadi mereka semua telah mendengar tentang Heji dan tahu bahwa perusahaan itu cukup besar dan telah mulai mendunia. Pria berjas rumah sakit itu tercengang saat mendengar perkataan Lin Yu. Ia menatap Lin Yu dan membuka mulutnya. Untuk sesaat, ia tampak tidak dapat menerimanya. Jika Lin Yu benar-benar bos besar Heji, ia mungkin akan mengalahkannya, seorang pengusaha kaya kecil di Jinzhong. Omong kosong. Wanita pendek itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak pada Lin Yu terlebih dahulu, dan berkata dengan wajah dingin, apakah menurutmu kita mudah ditipu? Bos sebesar itu akan menjadi dokter. Aku baru saja mendengarnya. Mereka memanggilmu wakil presiden. Benar? Apakah menurutmu kita mudah ditipu? Pria dengan baju rumah sakit itu kembali sadar setelah mendengar ini dan berteriak pada Lin Yu. Sebenarnya, ini sangat mudah. Jika kamu membeli gelang ini, silakan keluarkan faktur dan struk pembeliannya. Aku akan melihat dari toko mana kamu membelinya di Sanjing. Aku akan segera meminta manajer toko untuk datang memeriksanya untukku. Lin Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, atau jika kamu tidak membelinya di Sanjing, tetapi membelinya di tempat lain, tidak masalah. Aku akan meminta manajer toko mereka untuk segera datang. Bab 825 Jika kamu suka menjadi dokter, aku akan memberimu rumah sakit. Saat Lin Yu mengatakan ini, dia memiliki aura yang luar biasa, bagaikan bos besar. Tidak ada bualan dalam kata-katanya. Menatap seluruh Yanxia, selama itu adalah toko Heji Feng Yuanxiang, tidak ada satupun manajer toko yang tidak dapat dia hubungi. Hanya dengan satu kata saja, sang manajer toko akan menghentikan semua yang sedang dikerjakannya dan datang dengan patuh. Pria berjas rumah sakit itu melihat Lin Yu berbicara dengan penuh percaya diri, dan ekspresinya pun berubah. Sebagai mantan bos, dia tahu bahwa Lin Yu benar-benar cakap, jadi dia berani mengatakan itu. Dia ketakutan dan keringat dingin mengucur di dahinya. Awalnya dia mengira Jiang Yan hanyalah seorang dokter kecil yang bisa disuap dengan uang, tetapi dia tidak menyangka bahwa suaminya begitu berkuasa. Namun, meskipun dia melihat kekuatan Lin Yu, istrinya yang cerewet itu tidak melihatnya. Dia mengangkat kepalanya dan menunjuk Lin Yu dengan bangga dan berteriak, "Oke, kamu pukul aku aku akan lihat siapa yang bisa kamu panggil pada akhirnya. Jika kamu tidak mengeluarkan faktur, bagaimana aku tahu manajer toko mana yang harus dihubungi?" Lin Yu berkata dengan ringan. "Faktur, berikan dia fakturnya." Wanita pendek itu berbalik dan mendesak suaminya dengan cemas. Pria yang mengenakan gaun rumah sakit itu menjadi pucat saat mendengar ini. Dia menyeka keringat di dahinya dan tergagap, Aku tidak membawa fakturnya. Dia sama sekali tidak pernah membeli gelang giok itu, jadi tentu saja dia tidak bisa menunjukkan fakturnya. Kamu tidak membawanya, kata wanita pendek itu dengan suara berat, di mana aku bisa menemukannya jika aku tidak membawanya. Aku sudah mencari di seluruh rumah, di setiap sudut. Karena dia sudah mencari di mana-mana, dia dapat menemukan bahwa suaminya telah membeli begitu banyak perhiasan dan mampu memaksanya untuk mengakui perselingkuhannya, tetapi dia tidak menemukan faktur untuk gelang giok itu. Pria bergaun rumah sakit itu mengerang dalam hati dan segera mengedipkan mata pada wanita pendek itu. Kamu tidak perlu mengedipkan mata padaku. Di mana fakturnya? Kamu harus memberikannya kepadaku hari ini.
Wanita pendek itu sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh suaminya, dan berkata dengan marah, katakan padaku, apakah gelang ini bernilai lebih dari 2 juta? Mengapa kamu tidak berani mengeluarkannya? Sekarang bukan hanya Lin Yu yang ingin melihatnya, dia juga ingin melihatnya. Pria bergaun rumah sakit itu merasakan sakit yang amat sangat, sambil diam-diam mengumpat bahwa ia punya rekan setim yang buruk sekali. Melihat ini, Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, dia sama sekali tidak membeli gelang giok itu, jadi tentu saja dia tidak dapat menunjukkan fakturnya. Benar kan? Lin Yu menyipitkan matanya dan melirik pria yang mengenakan gaun rumah sakit itu. Lelaki yang memakai baju rumah sakit itu mengecilkan lehernya dan tidak berani berbicara. Tidak mungkin, tidak mungkin. Wanita pendek itu terus menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak mempercayainya. Otakmu benar-benar bermasalah. Apa kau benar-benar berpikir aku akan menyukainya? Jiang Yan sangat marah saat ini. Ia merasa bahwa wanita pendek ini terlalu percaya diri pada suaminya. Katakan yang sebenarnya dan minta maaf, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku akan memastikan tidak ada keluarga di Beijing yang berani menerimamu. Kembalilah ke tempat asalmu. Lin Yu memperingatkan pria berjas rumah sakit itu dengan wajah muram. Dari cara pasangan itu berbicara dan pakaian mereka, dia bisa tahu bahwa mereka datang dari tempat lain untuk berobat, dan mereka pasti orang kaya baru setempat dengan kualitas rendah. Sebagai seorang dokter, dia biasanya tidak ingin mengancam pasien dengan cara seperti ini, tetapi kata-kata pasangan itu terlalu kasar, dan manusia babi hutan bajingan ini bahkan berani memfitnah Jiang Yan di depan begitu banyak dokter dan perawat. Tentu saja, dia tidak bisa mentolerirnya. Jika pria berjas rumah sakit itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya, Lin Yu pasti bisa memastikan bahwa tidak ada rumah sakit di Beijing yang akan menerimanya. Hao Ningyuan bahkan tidak perlu muncul. Dia dan Zhao Zongji tinggal menelepon berbagai rumah sakit dan pihak lain akan memberi mereka muka. Zhao Zongji langsung marah saat mendengar ini. Ya, kenapa dia tidak terpikir akan hal ini sekarang? Sambil menunjuk wanita pendek dan pria berjas rumah sakit, dia berkata dengan marah, cepat katakan yang sebenarnya, kalau tidak kalian akan ditinggalkan tanpa dokter di Beijing. Tuan He ini bukan hanya wakil presiden rumah sakit umum Departemen Keamanan kita, tetapi juga presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok Yanxia kita dan seorang selebritas dalam sistem kesehatan. Belum lagi pergi ke Beijing, bahkan jika semua rumah sakit besar di Yanxia tidak menerima kalian, tidak akan ada masalah sama sekali. Zhao Zongji menatap mereka dengan tajam, dengan gaya yang luar biasa. Lin Yu tidak bisa menahan senyum tak berdaya di dalam hatinya. Apa yang dikatakan Zhao Zongji benar-benar sedikit sombong. Ada begitu banyak rumah sakit di seluruh negeri. Bahkan jika mereka diberitahu satu persatu, akan butuh waktu lama untuk mendapatkan semua persetujuan mereka. Namun terlepas dari bualannya, kata-kata Zhao Zongji sangat efektif. Pria berjas rumah sakit dan wanita bertubuh pendek itu benar-benar terkejut dengan serangkaian perkenalan dari mulut Zhao Zongji. Wajah mereka berubah, mereka menelan ludah, dan tampak sedikit gugup. Bos He, saya salah, saya hanya bicara omong kosong tadi. Pria yang memakai baju rumah sakit itu meminta maaf kepada Lin Yu dengan tergagap. Kau tidak bisa meminta maaf padaku. Kau telah mencoreng nama baik kekasihku. Lin Yu berkata dingin dengan wajah cemberut. Kakak ipar, kakak ipar. Pria berjas rumah sakit itu mengecilkan lehernya. Untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Jiang Yan dan Lin Yu, dia memanggil kakak iparnya dan berkata dengan malu-malu. Aku tukang bicara, aku bicara omong kosong, tolong jangan menaruh dendam padaku, aku tahu aku salah. Petik 2. Apakah cukup hanya meminta maaf secara lisan? Jiang Yan berkata dingin dengan wajah muram. Pria yang mengenakan baju rumah sakit itu tertegun sejenak, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Jiang Yan melangkah maju dan menamparkan wajahnya 2 kali, membuat pipinya merah dan perih karena kesakitan. Pria yang mengenakan gaun rumah sakit itu mengecilkan lehernya dan tidak berani berbicara. Bahkan wanita bertubuh pendek itu tidak berani berbicara. Pada saat ini,
Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan kakak laki-lakinya sebelum dia pergi ke Beijing untuk berobat. Ada banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di Beijing, dan mereka tidak mampu menyinggung siapapun yang mereka pilih. Seperti yang diharapkan. Kami akan mengenakan biaya tambahan 50% untuk biaya pengobatan sebagai kompensasi atas insiden ini. Zhao Zongji mendengus dingin dan mengambil kesempatan untuk meraup untung dari pasangan itu. Wanita pendek dan pria bergaun rumah sakit itu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kemudian pria bergaun rumah sakit itu dengan lesu menemani wanita pendek itu untuk memeriksa giginya yang patah. Jiarong, terima kasih. Jiang Yan berkata kepada Lin Yu dengan kepala tertunduk dan sedikit malu. Jika Lin Yu tidak datang, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Kamu seharusnya tidak hanya berterima kasih kepada Jiarong, kamu juga harus berterima kasih kepadaku. Aku sudah berusia lebih dari 50 tahun. Zhao Zongji juga menutupi wajahnya yang tergores dan berkata dengan agak sedih. Terima kasih, Presiden Zhao. Jiang Yan tersenyum dan berkata, tetapi yang terutama saya harus berterima kasih kepada Jiarong. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Meskipun siapapun akan mempercayai istrinya saat menghadapi pria yang tampak seperti babi hutan, dia tetap merasa sangat senang di dalam hatinya. Namun, saya tidak tahu apa yang akan dirasakannya ketika mengetahui Lin Yu akan datang dan dia juga panik. Para dokter dan perawat yang belum berjalan jauh tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Benar sekali, aku akan selalu percaya padamu tanpa syarat, Suster Yan. Lin Yu berkata tanpa tersipu, lalu memeluk Jiang Yan, mengangkat kepalanya dan berteriak kepada para dokter dan perawat. Ngomong-ngomong, semuanya sudah di sini, aku ingin mengumumkan sebuah berita. Jiang Yan kita tidak akan bekerja di sini lagi mulai hari ini. Dengan kata lain, dia telah mengundurkan diri. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Mereka semua berhenti dan berbalik untuk melihat ke sekeliling, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan, berpikir dalam hati bahwa Jiang Yan mungkin tidak hamil. Bahkan jika dia hamil, perutnya tidak terlihat, jadi tidak perlu terlalu cemas. Wajah Zhao Zongji juga berubah dan dia sangat bingung. Jiang Yan juga sedikit terkejut, senyum di wajahnya menghilang, dia mendorong Lin Yu dan berkata dengan bingung, apa yang kamu bicarakan? Dia tidak pernah mengatakan ingin mengundurkan diri. Dia mencintai pekerjaan ini, dan dia akhirnya berhasil mencapai posisi Direktur Departemen Keamanan Rumah Sakit Umum. Bahkan jika seseorang memaksanya untuk mengundurkan diri, dia tidak akan mengundurkan diri. Aku tidak bicara omong kosong. Lihat, kau telah menderita begitu banyak ketidakadilan kali ini. Aku khawatir kau akan tetap di sini, jadi sebaiknya kau berhenti saja. Kata Lin Yu sambil mengedipkan mata padanya. Tapi, tahukah kamu, aku paling suka menjadi dokter. Jiang Yan bertanya dengan ragu. Kamu tahu, dia telah memberitahu Lin Yu tentang ambisinya, yaitu menjadi dokter seumur hidup, dan Lin Yu juga mendukungnya. Aku tidak bilang kamu tidak bisa menjadi dokter, aku hanya bilang kamu tidak bisa menjadi dokter di sini. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Jiang Yan tercengang saat mendengar ini, dan bertanya dengan bingung, kalau tidak di sini, kemana lagi saya bisa pergi? Anda tahu, ini adalah rumah sakit terbaik di Beijing. Oh, aku lupa memberitahumu. Lin Yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata kepada Jiang Yan di depan semua orang, ini hampir tahun baru, aku berencana memberimu hadiah. Karena kamu sangat suka menjadi dokter, aku akan memberimu rumah sakit.